Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah di setiap musim kehidupan kita mau terus selalu bersyukur kepadanya karena Tuhan selalu baik. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita angkat pujian ini dari Allah. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan
seumur hidupku Tuhan, bukan menyembahmu, bukan memujimu, bukan memujimu, sebab hanya Kau Tuhan, Kau yang bertata dan Kau yang berkuasa. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur buat hari yang luar biasa yang kembali Tuhan beri buat saya dan saudara. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya kembali mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang indah ini kami kembali datang di hadapan Tuhan. Membawa rasa syukur, ucapan limpah terima kasih kami. Sebab kami menyembah Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan mulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karakter kita itu dibentuk oleh apa yang kita lihat, yang kita katakan, yang kita pikirkan, dan tindakan kita. Yang kita lihat, yang kita pikirkan, yang kita perkatakan, dan tindakan yang kita lakukan setiap hari itu akan menjadi kebiasaan saya dan saudara. Dan kebiasaan yang menahun itu menjadi karakter kita. Sekali lagi, kebiasaan kita yang menahun, yang kita lakukan setiap hari itu akan membentuk karakter saya dan saudara. Orang yang punya karakter sabar itu tidak terjadi tiba-tiba, tiba-tiba dia jadi sabar. Tidak, Bapak Ibu. Karakter seorang penyabar itu terbentuk ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi persoalan. Disitulah terbentuk karakternya menjadi pribadi yang sabar. Tidak ada orang sabar tiba-tiba plek jadi sabar, tidak. Semua itu melalui proses dan waktu. Kemudian orang yang sering bereaksi marah saat terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan, maka dia akan menjadi seorang pemarah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karakter kita itu adalah hasil dari sebuah proses yang dilalui seseorang dalam waktu yang panjang. Sekali lagi, karakter adalah hasil dari sebuah proses yang dilalui seseorang dalam waktu yang panjang. Entahkah karakter kita baik, entahkah karakter kita buruk, entahkah karakter kita negatif, entahkah karakter kita positif, saya mau katakan itu melalui
proses dan waktu yang panjang. Nah, pertanyaannya, apakah masih mungkin untuk mengubah karakter negatif menjadi positif? Bisa. Bagaimana caranya? Kita lihat dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Pikirkanlah apa yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apakah mungkin masih bisa mengubah karakter yang negatif? Bisa. Hal yang pertama, pikirkanlah apa yang benar. Jelas sekali dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perhatikan berhubungan dengan nilai-nilai yang tertanam dan kita percayai. Nah, itu akan tercermin dari ucapan dan tindakan saya dan saudara. Jika kita orang yang optimis, maka hasilnya adalah kita akan menjadi pribadi yang selalu berpikir positif, bertindak positif. Jika kita adalah orang yang pesimis, hasilnya kita akan selalu berkata negatif dan bertindak negatif. Kemudian hal yang kedua, apakah mungkin karakter yang negatif bisa berubah? Bisa berubah. Yang kedua adalah perkatakanlah perkataan yang membangun. Firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya terbangun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perkatakanlah perkataan yang membangun, hal-hal yang positif yang kita perkatakan, dan pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang dibentuk karakter kita menjadi karakter yang positif. Kemudian hal yang ketiga Bapak Ibu, bisakah karakter yang negatif berubah? Bisa saudara. Yang ketiga, ketika saya dan saudara merespon yang benar. Semua kita ingat kisah Yusuf. Yusuf ini dikhianati, dia dilupakan, dijual sebagai budak, difitnah, bahkan masuk dalam penjara. Tetapi kita lihat rentetan waktu, peristiwa yang dialami oleh Yusuf yang begitu panjang, bagi saya itu begitu menyakitkan, begitu melukai hatinya karena dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Tetapi kita lihat saudara, Yusuf untuk semua hal yang dia hadapi, situasi yang buruk sekalipun, situasi yang menyakitkan yang dia alami, Yusuf selalu berespon yang positif. Yusuf tidak pernah mengutuki Tuhan karena nasibnya. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kemudian Yusuf tidak pernah kepahitan kepada orang-orang yang menyakiti dia, termasuk kepada saudara-saudaranya. Yusuf tetap melakukan yang baik dalam hidupnya di situasi yang sulit sekalipun. Itulah sebabnya karakter yang dialami oleh Yusuf, permasalahan yang dialami oleh Yusuf, persoalan yang dialami oleh Yusuf membentuk karakternya menjadi karakter yang baik, menjadi karakter yang luar biasa dengan persoalan, tekanan, pergumulan. Karena ketika hal itu dia alami, respon Yusuf itu selalu benar di mata Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita mengingat kehidupan kisah Yusuf, dia adalah pribadi yang begitu luar biasa di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah proses yang harus dia lewati. Karena dia meresponi dengan benar semua situasi, keadaan yang dia alami, dia menjadi pribadi yang luar biasa pada akhirnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita menjadi pribadi yang terus
menjaga kekudusan hidup kita melalui karakter kita, melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, melalui tindakan kita, dimanapun kita pergi dan berada, biar karakter kita adalah karakter-karakter yang mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur kembali firman Tuhan mengingatkan kepada kami. Biarlah kami menjadi pribadi yang punya karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang memampukan setiap kami untuk terus memikirkan hal yang benar di mata Tuhan. Kami menjadi pribadi yang terus memperkatakan perkataan yang membangun. Menjadi pribadi terus meresponi sesuatu hal dalam hidup kami dengan respon yang benar. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami akan mulaikan hari ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya penyertaan berkat Tuhan menjadi bagian bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mulai hari ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.